Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, tayangan horor dan mistik masih menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia. Berbagai iklan film layar lebar bergenre horor seringkali terpampang besar di tempat-tempat umum, sehingga setiap kali ditayangkan di bioskop-bioskop di tanah air selalu dipenuhi penonton. Sejumlah survei bahkan mengungkap dari 10 film layar lebar paling laris sepanjang tahun 2018, separuh diantaranya bergenre horor. Belum lagi tayangan-tayangan berbau mistik yang bertebaran di tayangan televisi dan media-media lainnya. Tentu tayangan-tayangan ini memberikan pengaruh dan kesan serta persepsi tentang makhluk halus. Di antara kesan yang kemudian menjadi asumsi masyarakat umum dari pengaruh tayangan ini bahwa makhluk halus dan penampakannya tak bisa disentuh oleh manusia. Artinya manusia tidak bisa melawan penampakan makhluk halus, seakan makhluk halus dari bangsa jin itu tidak bisa dilawan. Suasana ketakutan yang dialami oleh seseorang yang didatangi penampakan setan dan jin mengakibatkan seseorang tak bisa berbuat apa-apa. Jangankan melawan, bicara pun tidak bisa. Dalam ketakutannya, orang yang berusaha melakukan perlawanan, menembak penampakan dengan senjata api, membabatnya dengan senjata tajam, atau melemparinya dengan benda-benda yang ada di dekatnya, semua itu akan sia-sia belaka. Penampakan itu malah tertawa keras dan dengan sombongnya melecehkan perlawanan seseorang. Tidak satupun senjata yang bisa melukainya. Semuanya hanya tembus begitu saja seperti melempar ruang hampa. Anehnya, penampakan makhluk halus justru bisa ditundukkan oleh para dukun. Lalu apakah memang makhluk halus, jin atau setan itu tidak bisa dilawan? Informasi ini jelas bertentangan dengan syariat Islam yang telah menceritakan bahwa setan yang berubah wujud dan menampakkan diri sebenarnya bisa dilawan, disakiti, bahkan dibunuh. Makhluk yang memang diberi beberapa kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga memiliki kelemahan dan tak sulit mengalahkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kesempatan mudah mengalahkan jin. Demikian pula para sahabatnya, ada yang sempat berkelahi dan berhasil melenyapkannya. Imam Bukhari meriwayatkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermi'raj ke langit dengan mengendarai burak didampingi malaikat Jibril, Rasul melihat jin ifrit membuntuti dan mengejarnya sambil menyemburkan api untuk mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat keadaan seperti itu, malaikat Jibril mengajarkan doa yang akan memadamkan apinya, dan api itu berbalik menyembur ke wajah jin ifrit itu hingga binasa. Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak ada melampauinya. Segala kebaikan maupun keburukan dari kejahatan, apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan dari kejahatan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dari kejahatan fitnah di malam dan siang hari, dan dari kejahatan jalan-jalan di malam dan siang hari, kecuali suatu jalan yang dilalui dengan kebaikan, wahai yang maha penyayang. Setelah Nabi Muhammad SAW membaca doa tersebut, maka jin ifrit yang membuntuti beliau jatuh tersungkur, lalu binasa dan obornya padam. Dalam kesempatan lain, Rasul SAW berhasil menangkap jin yang tengah mengganggu sholatnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dalam hadis sahih. Suatu ketika Rasul SAW tengah melakukan sholat, tapi datang setan dan merintangi sholatnya dan berbuat kasar untuk merusak sholatnya. Namun Rasul diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkannya. Maka Rasul pun mencekik setan itu. Saat itulah muncul keinginan Rasul SAW untuk mengikatnya di salah satu tiang di Masjid Nabawi agar bisa dilihat dan menjadi mainan anak-anak Madinah. Akan tetapi Rasul SAW kemudian ingat akan doa Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Shad ayat 35. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tak layak buat seorang pun sesudahku. Karena ingat akan doa Nabi Sulaiman itulah Nabi mengurungkan niatnya untuk mengikat setan karena menghormati Nabi Sulaiman yang telah diberikan karunia Allah menaklukkan jin. Tak hanya mengganggu manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin juga bisa mencuri harta seseorang. Inilah yang dialami oleh sahabat mulia Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menuturkan,
Dahulu mereka memiliki suatu wadah tempat mengeringkan kurma. Di dalam wadah itu terdapat biji kurma. Pada suatu hari mereka mendapati jumlah kurma di dalamnya berkurang. Maka pada suatu malam mereka menjaganya dan tiba-tiba ada suatu makhluk seperti seorang anak yang berumur baligh. Lalu aku pun memberinya salam dan ia menjawabnya. Aku bertanya, engkau manusia atau jin? Makhluk itu menjawab, jin. Aku berkata, perlihatkanlah tanganmu. Ternyata tangan itu adalah tangan anjing dan rambutnya pun rambut anjing. Aku pun bertanya, beginikah bentuk jin? Jin itu menjawab, engkau telah mengenal bentuk ini, tetapi di antara mereka ada lagi yang lebih menakutkan dariku. Aku bertanya, mengapa engkau mencuri? Jin itu menjawab, aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang gemar bersedekah. Karena itu, aku ingin mendapatkan sebagian dari makananmu. Aku bertanya kembali, apa yang dapat menghalangi kalian, golongan jin, dari mengganggu kami? Jin itu menjawab, ayat kursi. Setelah itu aku pun meninggalkannya dan keesokan harinya aku mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan pengalamanku. Lalu Rasul bersabda, makhluk buruk berkata benar. Hadits riwayat Ibnu Hibban. Selain bisa ditangkap, ternyata jin juga bisa dibunuh oleh manusia. Ini pernah dialami oleh sahabat Nabi SAW Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sahabat yang sederhana dan dicintai Rasul SAW ini bahkan pernah membunuh jin dalam sebuah perkelahian. Ammar bin Yasir menuturkan sendiri kisahnya. Aku ikut bersama Rasulullah SAW pernah memerangi jin dan manusia. Lalu ada orang yang tertarik dengan cerita Ammar memerangi jin. Maka Ammar bin Yasir menjawab, Rasulullah SAW mengirimku ke suatu sumur tempat beliau SAW mengambil air. Lalu aku melihat setan dalam bentuknya. Dia menyerangku dan aku pun menyerangnya, sehingga kami terlibat dalam pergulatan. Suatu saat aku menghantam hidungnya dengan batu sekepalan tangan yang kutemukan. Nabi SAW mengatakan, Ammar bertemu dengan setan di sumur dan dia membunuhnya. Ketika aku kembali, Rasulullah SAW bertanya kepadaku dan aku pun menceritakan apa yang kualami. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ammar bin Yasir mendapat pahala dari Allah dengan mengalahkan setan menurut ucapan Rasulullah SAW. Dengan demikian, jin sebenarnya makhluk yang lemah dan mudah dikalahkan manusia, bahkan bisa dibunuh dengan benda tajam atau benda keras. Wallahu a'lam.